Puji nama Tuhan. Oke. Kita lihat gambar yang ada di layar ini. Hidungnya mancung, rambutnya gondrong. Ya. Kira-kira saja ini siapa lagi ngapain? Apa? Ya, Pak Ray yang menjawab. Dia adalah Petrus yang sedang mancing. Ya, Petrus sedang mancing. Ya, ini Petrus sedang mancing. Ya, mungkin mau makan siang, nggak ada lauk, atau mungkin juga mau beli pulsa, nggak punya uang. Ya, mungkin bisa begitu. Apakah seperti itu? Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 17. Matius pasal 17 mulai ayat 24. Matius pasal 17 ayat yang ke-24. Oke. Saya akan bacakan firman ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Masih ingat 2 minggu yang lalu ya? Saya menyampaikan firman Tuhan, Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Nah, sekarang Tuhan Yesus datang lagi ke Kapernaum. Ya. Dia baru saja dari Galilea bersama murid-muridnya dan dia kembali ke Kapernaum. Kapernaum ini merupakan tempat favoritnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sering sekali mengunjungi Kapernaum, dan Kapernaum ini adalah kampungnya Mas Petrus. Kampungnya siapa? Kampungnya Mas Petrus. Jadi Tuhan Yesus datang ke Kapernaum bersama murid-muridnya untuk numpang di rumahnya Mas Petrus. Ya, Mas Petrus ini ketua para rasul. Ya. Nah, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait suci. Ya, ketika Yesus dan murid-muridnya itu sampai di rumahnya Mas Petrus tadi, tahu-tahu ada seorang pemungut bea bait suci. Kalau sekarang ini majelis. Ya, kalau ini sekarang majelis. Nah, majelis ini datang, ya, datang kepada siapa? Kepada Petrus. Ya, ini kalimat kadang-kadang terbolak-balik, jadi kita harus hati-hati. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, di sini tokoh utamanya Yesus, gitu. Datanglah pemungut bea bait suci kepada Petrus. Ya, kepada Petrus. Karena Yesus ada di rumahnya Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jadi bapak-bapak majelis ini datang kepada Petrus bertanya, apakah gurumu, siapa gurunya? Apakah Yesus nanti membayar pajak apa tidak? Gitu. Kira-kira kenapa? Kenapa orang-orang ini datangnya kepada Petrus? Padahal dia mau bertanya kepada siapa? Kepada Yesus. Nanti Yesus bayar pajak apa ora? Dia bayar pajak apa tidak? Dia tanyanya kepada siapa? Loh, kenapa ya?
Kenapa dia tidak langsung bertanya kepada Yesus? Kira-kira kenapa? Takut, nggak berani. Yesus bukan orang kampung situ. Siapa lagi? Kenapa dia nggak langsung tanya kepada Yesus? Kenapa harus lewat Petrus? Ah ya, karena Yesus adalah seorang tamu. Jadi yang ditanya adalah tuan rumahnya, gitu ya. Ya, karena para pemungut biaya ini sungkan dengan sosok Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ini pasti orangnya berwibawa, pasti penuh dengan karisma, karena dia seorang guru yang luar biasa, sehingga dia malu-malu, akhirnya dia bertanya lewat Petrus. Ya, saya juga pernah mengalami peristiwa seperti ini. Ada orang mau tanya sesuatu kepada si A, tapi lewat saya. Minta tolong. Ya, oke. Pertanyaannya adalah begini: apakah gurumu tidak membayar 2 dirham itu? Ya, Mas Petrus, maaf ya, saya mau tanya ini. Kira-kira Pak gurumu nanti, Tuhan Yesus, itu bayar pajak enggak? Ya, dia tanya tapi ada unsur jaluk, nagih gitu ya, nagih. Oke, ayat yang ke-25. Jawabnya, siapa yang menjawab? Petrus. Memang membayar. Petrus menjawab memang membayar. Pertanyaannya, apakah benar Yesus membayar? Kira-kira? Ya? Kenapa Petrus berani menjawab seperti itu? Petrus, kira-kira gurumu nanti bayar pajak enggak? Oh, pasti dia bayar. Kenapa dia menjawab seperti itu? Padahal dia belum tahu. Dia belum tahu apakah Yesus nanti membayar atau tidak. Tapi karena Petrus ini adalah seorang murid, dia berusaha untuk menjaga reputasi, menjaga nama baik sang guru, ya toh? Terus, Pak guru bayar pajak enggak? Pasti bayar. Guruku top markotop. Ya, kalau dia tidak menjaga nama baik sang guru, dia ditanya, Petrus, nanti gurumu bayar pajak apa enggak? Alah, paling-paling tidak. Dia nggak pernah punya uang kok. Kemarin saya diajak jalan-jalan sampai kelaparan aja nggak dikasih makan. Ya. Itu kalau tidak menjaga reputasi. Tapi Petrus ini menjaga reputasi sang guru, menjaga nama baik sang guru. Bagus nggak sikapnya? Bagus ya? Kita contoh ya. Kita contoh. Untuk kita bisa menjaga nama baik orang lain. Mungkin menjaga nama baik istri, menjaga nama baik suami, menjaga nama baik teman-teman, seperti Petrus ini. Ya. Jadi kalau bapak-bapak ini pergi jauh, terus ditanya, Bapak sudah makan? Dia bilang, sudah. Yun, nggak tahu entah sudah makan entah belum, bilang aja sudah. Nanti kalau bilang belum, lo berarti istrimu nggak perhatian, ya? Nggak menjaga nama baik, ya. Jadi lapar kah, kenyang kah, bilang sudah. Oh, Bapak sudah makan? Sudah. Oh ya, Bu, kalau gitu saya nggak jadi traktir ya. Oke. Nah, ketika Petrus menjawab, pasti membayar, ya. Dan ketika Petrus masuk rumah, untuk apa dia masuk rumah? Kira-kira? Habis ditanya, Petrus, nanti guru bayar pajak nggak? Oh, pasti bayar. Langsung dia datang masuk rumah. Tujuannya untuk apa kira-kira?
Apa? Iya. Dia mau tanya Tuhan Yesus. Dia mau lapor. Tuhan Yesus, di depan rumah ada pemungut biaya bait suci. Kita disuruh membayar. Nah, sebelum Petrus menyampaikan masalah itu, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah pendapatmu Simon Petrus, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Tuhan Yesus mendahului dengan pertanyaan berkaitan dengan pajak. Padahal waktu itu Petrus di luar, pemungut beanya di luar, Tuhan Yesus di dalam. Kok bisa membuat pertanyaan seperti itu? Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu maha tahu. Bukan tahu, tapi Tuhan Yesus maha tahu. Ketika Tuhan Yesus sedang ada di dalam rumah itu, dia tahu Petrus lagi ngapain, apa yang diucapkan dia tahu. Bahkan, saudaraku, Tuhan Yesus itu tahu apa yang masih ada di dalam hati kita. Tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi kalau saat ini di gereja ini kita sedang memikirkan apa, Tuhan tahu apa tidak? Tahu. Tuhan Yesus maha tahu. Dia tahu apa yang terjadi pada Petrus, ya. Jadi siapakah dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak, dari rakyatnya atau dari orang asing? 26. Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Artinya rakyatnya harus membayar apa tidak? Nggak usah, ini gratis. Nah, Tuhan Yesus, dia ditagih membayar pajak bea bait suci. Bait suci itu adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Yesus ini anaknya. Iya toh? Yesus ini anaknya. Jadi Yesus wajib apa enggak membayar bea itu? Tidak. Dia anaknya sendiri. Anak raja segala raja. Ya, dia enggak punya kewajiban. Dia bebas. Mau membayarkah, mau tidakkah, dia bebas. Ya, bebas. 27. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik kata Yesus. Petrus, sebenarnya aku nggak wajib bayar pajak. Mau membayarkah, tidakkah, no problem, nggak masalah. Tetapi, ya ini alasan. Tetapi supaya jangan kita menjadi apa? Nah, ini perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus berpikir sampai sekecil itu. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Ya. Supaya tidak menjadi batu sandungan, ya, karena kita itu harus jadi berkat. Kita harus menjadi contoh. Kita harus menjadi teladan. Jadi supaya kita tidak menjadi batu sandungan, pergilah memancing ke danau. Ya. Petrus tanpa berpikir panjang, dia mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Dia bisa saja menjawab, Tuhan, bukannya di rumahku sudah ada makanan. Tadi istriku sudah goreng ikan. Untuk apa saya memancing? Atau Petrus
bisa menolak juga. Tuhan, kita ini sedang dihadapkan dengan permasalahan pajak, kok malah saya suruh mancing? Masa saya harus mancing, jual ikan, baru bayar pajak? Tapi ya nggak apa-apalah karena Tuhan yang suruh. Ya. Atau Petrus bisa juga membantah. Tuhan, kok tidak tahu? Petrus mantan penjala ikan profesional. Iya enggak? Sekali masuk laut pulang satu perahu penuh. Lah kok suruh mancing? Ya gengsilah Tuhan. Ini mantan penjala ikan profesional kok disuruh mancing, nanti paling dapat satu. Ya toh? Tapi Petrus taat. Untuk apa disuruh mancing ke danau? Dan ikan pertama yang kau pancing, perhatikan, ikan pertama yang kamu pancing, begitu masukkan pancing ke danau, cendul, dapat ikan. Ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Ini suatu perintah yang aneh. Ya, perintah yang aneh. Maka engkau akan menemukan mata uang berapa? 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu. Jadi ternyata Tuhan Yesus menyuruh Petrus mancing ikan karena di dalam mulut ikan pertama nanti itu akan ada uang sebanyak 4 dirham. Kok dia tahu? Ini artinya Tuhan Yesus tuh maha tahu atau bagaimana? Oke, Tuhan maha tahu. Nanti Petrus akan mancing, ikan pertama di mulutnya ada uang 4 dirham. Dia maha tahu. Tapi kenapa kok bisa ikan itu kok ngemplok duit? Aneh enggak? Ini ikan di danau, temannya jutaan loh ya. Temannya jutaan. Lah kok ada 1 ekor belalai ngemut duit? Uangnya itu dari mana? Gitu loh. Apa ada orang lemar terus 4-4-nya dimakan? Loh. Terus mungkin dia lari-lari. Lah kok pas dipancing kok ya kena Petrus? Loh, bagaimana itu? Skenarionya Tuhan. Artinya Tuhan itu bukan hanya maha tahu, tapi juga maha kuasa. Dia bisa buat apapun. Ya. Maha tahu dan maha kuasa, dia bisa buat apapun. Lah ini. Dan ternyata di dalam mulut ikan itu ada mata uang 4 dirham. Padahal pajaknya tadi berapa? 2 dirham. Lah ini dapat 4 dirham. Akhirnya dengan 4 dirham itu Tuhan Yesus bisa membayar pajak untuk siapa dan untuk siapa? Untuk Yesus dan untuk Petrus. Terus teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain? Yohanes, Andreas, Yakobus. Iya, mereka punya uang. Yang nggak punya uang hanya Tuhan Yesus dan Petrus. Nah, saudaraku, 2 dirham, ya dia dapat 4 dirham. 1 dirham, tolong kakak Sisil, gambarnya tadi kakak Sisil. Uang. Nah ini, burung elang Mesir yang bertumbuh di atas kemudi kapal dalam mitologi Yunani, ia dibunuh Hercules. Koin yang di mulut ikan. Nah ini, koin yang di mulut ikan tadi, yang dipancing Petrus tadi seperti ini, jumlahnya 4. Nah, 1 dirham
itu sama dengan 4.000 rupiah. 1 dirham berapa rupiah? 4.000 rupiah. Kalau 4 dirham berapa rupiah? 16.000 rupiah. Tuhan Yesus sama Petrus ditagih pajak sebesar 16.000 rupiah. Ora duwe duit, tidak punya uang. Ya, Tuhan Yesus nggak punya uang, padahal cuma 16.000 rupiah, tapi dia tidak punya uang. Artinya apa? Tuhan Yesus dan Petrus itu dalam hidupnya dia tidak tergantung dengan uang. Dia bisa pelayanan ke sana kemari, bisa mengajar, jalan-jalan tanpa tergantung fasilitas. Ya toh? Perwira Kapernaum, hambanya sakit. Tuhan Yesus, tolong hambaku sakit lumpuh. Transportmu piro? Enggak ya? Enggak. Tuhan Yesus tidak tergantung fasilitas, Petrus tidak tergantung fasilitas. Saatnya dia bisa melayani, dia melayani. Bayangkan 16.000 saja mereka nggak punya uang. Siapa yang pernah mengalami mau ke gereja tapi nggak punya uang persembahan? Ada yang pernah mengalami? Ada yang pernah mengalami? Ada. Ada enggak Bapak Ibu Saudaraku, ini sudah tanggal 10, waktunya anak bayar SPP. Tapi kok lain enggak punya uang. Sama sekali enggak punya uang. Pernah? Pernah. Kalau saya pernah. Ya, waktunya mau beli pulsa, ini listrik sudah bunyi, tit 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 tit. Lah kok yoran duit, nggak punya uang. Pernah? Pernah. Ya, semuanya pernah. Kecuali yang terakhir ini. Pas mau beli rokok nggak punya uang. Pernah nggak? Nggak pernah. Kalau mau bayar listrik nggak punya uang, pernah. Mau persembahan nggak punya uang, pernah. Mau bayar SPP nggak punya uang, pernah. Tapi kalau mau beli rokok pasti ada. Kalau nggak percaya, adakan survei. Lihat toh? Nggak ada. Aduh, aku mau rokok, nggak punya uang, nggak ada, pasti ada. Oke, kita lanjut. Ayat 26 tadi. Ayat 27. Ya. 4 dirham itu hanya 16.000, tapi Tuhan Yesus nggak punya uang itu. Nah, setelah Petrus mendapatkan 4 dirham itu, Tuhan Yesus bilang begini, ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Lihat sikap seorang guru terhadap seorang murid. Dia tidak mau merendahkan muridnya. Dia tidak mau merendahkan Petrus. Seandainya di dalam mulut ikan itu hanya ada 2 dirham, bisa toh? Kan terserah Tuhan Yesus. Ada 2 dirham, terus dia bilang begini, terus sini uangnya 2 dirham. Untuk apa Tuhan? Aku mau bayar pajak. Lah saya karepmu. Ya. Dia nggak mau membuat muridnya malu. Dia nggak mau menganggap muridnya lebih rendah. Tapi dengan 4 dirham itu, Yesus bisa membayar pajak, Petrus juga bisa membayar pajak. Nah, kenapa di mulut ikan itu kok hanya ada 4 dirham? Kenapa tidak 3? Kenapa tidak 5?
Kenapa hanya 4? Ya karena yang dibutuhkan 4. Nah, artinya apa? Artinya Tuhan itu akan memberkati kita sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan, tapi sesuai kebutuhan. Butuhmu piro? 4 dirham untuk membayar pajak. Ya udah, kasih 4 dirham lewat mulut ikan. Ya. Jadi saudaraku, kalau saat ini kita merasa tidak diberkati, jangan-jangan yang kita minta itu lebih dari apa yang kita butuhkan. Ya, saya sering mengalami hal seperti ini sejak saya terima Yesus. Saya kuliah, saya pelayanan, itu saya sering kali mengalami seperti ini. Tuhan, saya butuh uang untuk ini. Pas, nggak sisa, nggak kurang. Sering kali. Ya, itu berkat Tuhan. Jadi Tuhan memberkati kita itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. 28, habis ya? Habis. Ya, cuma sampai di sini ya. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus akan mencukupkan segala kebutuhan kita, ya, bukan keinginan kita. Itu ada di Filipi 4 ya. Filipi 4, mari kakak sisil. Filipi 4 ayat yang ke-19. Perhatikan baik-baik ayat ini. Filipi 4 ayat 19, Tuhanku, ya, Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu. Komplit enggak kalau segala itu? Komplit. Tapi hanya keperluan, tidak termasuk keinginan. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita, apapun kebutuhan kita, percayalah bahwa Tuhan nanti akan memberikan sesuai dengan keperluan kita. Tidak akan kurang, tidak juga lebih. Kalau untuk membayar pajak butuh 4 dirham, maka Tuhan pun akan memberikan 4 dirham. Tuhan Yesus dan Petrus sebenarnya mereka nggak usah bayar pajak, nggak apa-apa, ya. Tapi alasannya tadi apa? Supaya nggak jadi batu sandungan, ayo kita bayar, ya. Untuk apa toh sebenarnya? Biaya bait suci itu sebenarnya untuk apa sih? Kira-kira saja. Untuk operasional. Untuk biaya operasional. Dalam bait suci itu butuh roti, sajian, butuh minyak untuk pelita, butuh pekerja orang-orang yang bersihkan lingkungan bait suci. Banyak yang dibutuhkan sehingga setiap orang yang datang beribadah itu wajib memberikan biaya untuk bait suci. Tuhan Yesus bebas, boleh memberi, boleh tidak. Tetapi karena supaya jangan menjadi batu sandungan, maka mereka berdua tetap membayar pajak. Perhatikan saudara. Tuhan Yesus pun berpikir dalam hal-hal yang kecil seperti itu, supaya tidak menjadi batu sandungan. Ya, menjadi batu sandungan itu artinya tidak menjadi berkat. Menjadi batu sandungan itu artinya bisa melemahkan iman orang lain. Ya. Rasul Paulus memberikan contoh yang bagus mengenai batu sandungan, yaitu tentang makanan. Jemaat Korintus ini penuh dengan praktek-praktek penyembahan berhala. Mereka sering membuat sesaji-sesaji
untuk diberikan kepada berhala-berhala. Dan ada beberapa orang di antaranya ikut makan makanan yang dipersembahkan berhala itu. Dan jemaat Korintus bertanya, ini boleh apa tidak? Ini haram apa tidak? Begitu ya. Kalau ada orang pasang sesaji, saudaraku, ayam panggang, bawang merah, kemangi, sambal, dipasang di bawah pohon besar, didongake semelekete semelekete semelekete, ya doake. Terus orangnya pergi, terus kita datang makan ayam panggang sama sambal sama kemangi, dosa apa enggak? Tidak. Oh, itu makanan, itu tidak dosa. Tapi pertanyaannya, boleh apa tidak? Jawabannya ada dua macam, boleh dan tidak boleh ya. Tahun 92 ada yang belum lahir. Tahun 92 saya pergi ke puncak Gunung Lawu ya, bersama teman-teman naik ke Gunung Lawu. Sudah mendekati puncak Gunung Lawu itu ada sebuah batu besar. Dan di bawah batu besar itu ada sesaji. Sesajinya seperti yang saya sebutkan tadi. Ada ayam panggang, ada bawang merah ditusuk, ya. Kemudian saya sama teman-teman pas lapar. Dan saya pegang-pegang ini masih hangat. Ya, masih hangat. Maka kami bersepakat, ayo kita makan ini. Loh, ini kan sudah dipersembahkan berhala, nggak apa-apa. Kita kan lapar, ayo kita makan. Setelah kami makan, belum sampai nelan, ada orang dari belakang teriak-teriak, ojo nggo pangan, kowe kualat kok. Kami lari. Ada yang pegang paha gini, lari, dikejar-kejar. Orangnya bawa sabit, kowe ojo kurang ajar. Ternyata orang yang pasang sesaji tadi masih ada di dekat situ. Nah, inilah suatu perilaku yang sebenarnya boleh, tetapi menjadi batu sandungan. Lah ini yang tidak boleh. Ya, masalah makan itu nggak ada pengaruhnya dengan kerajaan surga. Kita mau makan apapun boleh. Ya, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu sudah nggak ada lagi yang namanya halal dan haram. Semuanya boleh kita makan. Tapi ketika kita makan, jangan sampai menjadi batu sandungan. Kita harus menjadi berkat. Gitu loh. Ya. Jangan mentang-mentang jadi orang Kristen, kita makan babi di pinggir jalan. Padahal orang-orang di situ mengharamkan daging babi. Itu bisa menjadi batu sandungan. Ya. Babi itu enggak haram. Babi haram enggak? Lele haram enggak? RW haram enggak? Rokok haram enggak? Sebentar. Kita lihat firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-8. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-8. Oke. Makanan babi, anjing, kus-kus, lele, belut, kepiting tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan.
Jadi makanan tidak ada pengaruhnya terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Pak Gembala mau nggak saya antar daging babi? Minta maaf, saya hanya makan ayam, kambing, dan sapi. Kenapa? Supaya saya lebih dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa? Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Itu no problem, nggak masalah. Pokoknya apa yang namanya makanan, makan saja. Ya. Kalau kita tidak makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jadi nggak ada pengaruhnya. Yang menjadi masalah adalah saat kita makan barang itu, kita jadi berkat atau jadi batu sandungan. Ayat 9. Tetapi jagalah, ya, jagalah, supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kita bebas makan apapun, tapi jagalah supaya jangan menjadi batu sandungan. Yesus dan Petrus bebas mau bayar pajak atau tidak? Bebas. Tapi mereka harus bayar supaya tidak menjadi batu sandungan. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi Rasul Paulus tidak makan daging penyembahan berhala ini bukan karena haram, bukan karena takut jauh dari Tuhan, tetapi karena dia tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Ayat pasal 10 ayat 23. Kakak Sisil. Pasal 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Ini konteksnya tentang makanan ya, tentang makanan. Makan apa saja boleh. Segala sesuatu diperbolehkan karena semua sudah dibayar dengan darah Kristus yang mahal. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Makanya kita harus pilah-pilah. Ini tidak haram, ini tidak dosa, tapi berguna enggak? Membangun enggak? Kalau orang merokok, berguna enggak? Berguna untuk mengeringkan paru-paru. Berguna. Yang kedua, supaya tetangganya keplepekan. Siapa yang pernah ikut arisan di kampung? Pak Rey. Siapa lagi? Ya, Pak Wakidi. Ya, mungkin banyak ya. Kalau kita ikut arisan, ya ampun, saya nggak pernah masuk rumah. Saya di teras saja. Kenapa? Ruangan warnanya putih. Ya, putih kok, ambune. Ya, itu salah satu fungsi merokok. Untuk meracuni tetangga, mengeringkan paru-paru, menguras uang kas. Itu karena rokok itu nggak bermanfaat apapun untuk tubuh. Ya, lepas, bakar uang. Ya, ada ayatnya. Ada, tidak boleh merokok. Ada ayatnya di mana? Di SPBU, sekolah, rumah sakit, bandara, pelabuhan. Di mana-mana ada ayatnya, ya, ada. Jadi segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna.
segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan sesuatu membangun. Kenapa merokok itu berdosa, saudaraku? Karena merokok itu termasuk salah satu bentuk keterikatan. Orang kalau sudah merokok, dia nggak makan pun nggak apa-apa, yang penting merokok. Kalau nggak percaya tanya Pak Wakidi, tanya Pak Pasaribu. Tapi sekarang udah mereka nggak merokok lagi. Kalau merokok itu begitu, menyebabkan kecanduan. Ini yang dosa, gitu ya? Ya, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus lewat darah sucinya yang tercurah di atas Golgota. Itu tidak membuat kita lagi terikat dengan hukum-hukum Taurat. Sudah tidak ada lagi halal, tidak ada lagi haram. Apapun boleh kita makan, tapi supaya kita tidak menjadi batu sandungan, jangan sembarang kita makan gara-gara ini boleh. Jangan sembarang kita melakukan hal-hal ini karena ini tidak berdosa, ya. Tapi ingat bahwa sebagai orang Kristen kita harus menjadi berkat buat sesama, jangan sampai menjadi batu sandungan, ya. Jadi harus hati-hati, harus penuh hikmat. Kita ingat kembali akan apa yang pernah dilakukan Tuhan Yesus. Dia merelakan hidupnya, merelakan nyawanya, ya. Dia tergantung di atas kayu salib, mencurahkan darahnya yang kudus karena untuk memerdekakan kita dari segala ikatan-ikatan hukum Taurat, ya. Jadi kita adalah umat-umat yang sudah dimerdekakan. Kita bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus.